Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Syafutri Dewi, NIM 3321901007 dari kelas Geomatika 3A. Pada kesempatan presentasi UTS Praktikum kali ini, saya akan menjelaskan beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Notepad++, apa itu XAMPP, dan apa itu Sublime Text. Ya, yang pertama Notepad++. Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. Notepad++ menggunakan komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyunting teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman. Notepad++ didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Proyek ini dilayani oleh SourceForge.net dengan telah diunduh lebih dari 27 juta kali dan 2 kali memenangkan penghargaan SourceForge Community Choice Award for Best Developer Tool. Bahasa yang didukung oleh Notepad++ ini antara lain C++, Java, JavaScript, dan lain-lain. Selanjutnya ada Sublime Text Editor. Sublime Text Editor ini adalah editor teks untuk berbagai bahasa pemrograman termasuk pemrograman PHP. Sublime Text Editor ini merupakan editor teks lintas platform dengan Python Application Programming Interface atau APA atau API ya. Sublime Text Editor juga mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup, dan fungsinya dapat ditambahkan dengan plugin dan Sublime Text Editor tanpa lisensi perangkat lunak. Selanjutnya ada XAMPP. XAMPP ini berfungsi sebagai server offline yang berdiri sendiri atau biasanya disebut localhost. XAMPP ini terdiri dari beberapa program yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database, PHP, dan Perl. Program ini dapat kalian download secara gratis karena tersedia dalam lisensi GNU atau General Public License. XAMPP terkenal sebagai program web server localhost yang mudah digunakan alias user friendly. Yang selanjutnya adalah Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Microsoft Visual Studio dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam native code dalam bentuk bahasa mesin yang berjalan di atas Windows ataupun manage code dalam bentuk Microsoft Intermediate Language. Selain itu, Visual Studio juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Silverlight dan aplikasi Windows Mobile. Yang selanjutnya adalah elemen yang terdapat dalam pemrograman web. Yang pertama adalah HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. HTML dapat digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Yang kedua adalah CSS. CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Ada banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan CSS dibandingkan dengan bahasa pemrograman inti seperti HTML dan PHP. Ketika menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan juga jenis background yang dipakai. Tidak hanya itu, CSS juga bisa mendesain layout, variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda, dan berbagai efek yang dipakai di dalam website. Yang kedua adalah CSS.
CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Ada banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan CSS dibandingkan dengan bahasa pemrograman inti seperti HTML dan PHP. Ketika menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan juga jenis background yang dipakai. Tidak hanya itu, CSS juga bisa mendesain layout, variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda, dan berbagai efek yang dipakai di dalam website. Yang terakhir, kita akan membahas PHP. PHP dalam bahasa script adalah yang dapat ditanam atau disisipkan ke dalam HTML. PHP hanya mengeksekusi kode yang ditulis dalam pembatas sebagaimana ditentukan oleh dasar sinteks PHP. Apapun di luar pembatas tidak diproses oleh PHP, meskipun teks PHP ini masih mengendalikan struktur yang dijelaskan dalam kode PHP. Pembatas yang paling umum adalah untuk membuka dan untuk menutup kode PHP. Tujuan pembatas ini adalah untuk memisahkan kode PHP dari kode di luar PHP seperti HTML dan juga JavaScript. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.